Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 202411090. Saya dari kelas manajemen 4 semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, sebelum menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, di sini kita harus mengetahui dulu sumber bahasa itu ada 4. Yang pertama, bahasa kebudayaan. Yang kedua, lingua franca. Yang ketiga, bahasa perdagangan. Dan yang keempat adalah bahasa resmi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yakni dalam buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan sebagai bahasa antar suku di Nusantara ataupun perdagangan asing. Kemudian, peninggalan kerajaan Islam di abad ke-16 dan 17 semakin menunjukkan bahasa Melayu di tanah air. Bahasa Melayu mudah dipahami dan juga muncul dalam berbagai variasi dan dialog. Karena bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sangsekerta, Persia, Arab, dan Eropa. Perkembangan bahasa Melayu tersebut kemudian menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dalam rangka Kongres Pemuda II yang digelar di Batavia pada 27–28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres itu menghasilkan gagasan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia," yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara. Hal itu bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian, pada tahun 1947 diresmikan Ejaan Republik sebagai pengganti berlaku sebelumnya. Pada tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan berlaku di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian bahasa Indonesia secara yuridis telah dinyatakan sebagai bahasa negara. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.